satu pertanyaan yang beberapa tahun terakhir sering muncul di kepala saya. Bukan pertanyaan tentang pekerjaan, bukan tentang uang, bukan tentang bisnis, tapi pertanyaan yang jauh lebih sederhana dan mungkin juga lebih penting. Pertanyaannya adalah, sebenarnya saya sedang berlari kemana? Karena saya melihat sesuatu yang menarik. Banyak orang terlihat sibuk, jadwal penuh, target banyak, aktivitas tidak ada habisnya. Tapi di balik semua kesibukan itu, seringkali ada satu hal yang hilang, arah. Dan mungkin itulah alasan kenapa banyak orang merasa lelah. Bukan karena mereka kurang kuat, bukan karena mereka kurang pintar, tapi karena mereka terus bergerak tanpa benar-benar tahu sedang menuju kemana. Pernah nggak merasa capek, tapi bingung sebenarnya capek untuk apa? Pernah nggak merasa sudah bekerja keras, tapi tetap merasa kosong? Pernah nggak merasa hari-hari terus berjalan, tapi hidup seperti tidak benar-benar bergerak ke arah yang jelas? Kalau pernah, video ini untuk kamu. Saya rasa kita hidup di zaman yang sangat unik. Mungkin tidak pernah dalam sejarah manusia kita mendapatkan informasi sebanyak sekarang. Setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit, kita membuka media sosial dan langsung melihat kehidupan ratusan bahkan ribuan orang. Ada yang baru membeli rumah, ada yang baru menikah, ada yang baru naik jabatan, ada yang baru membuka bisnis, ada yang baru mencapai kebebasan finansial. Dan tanpa sadar, kita mulai membandingkan. Bukan sekali, tapi setiap hari. Yang menarik, sebagian besar orang tidak sedang iri. Mereka hanya mulai merasa tertinggal. Dan perasaan tertinggal ini sering menjadi bahan bakar dari banyak keputusan hidup. Akhirnya kita mulai mengejar penghasilan, mengejar pencapaian, mengejar status, mengejar pengakuan, mengejar kehidupan yang terlihat berhasil. Dan sekali lagi, tidak ada yang salah dengan itu. Keinginan untuk berkembang adalah hal yang baik. Keinginan untuk hidup lebih baik adalah hal yang sehat. Masalahnya muncul ketika kita sibuk mengejar sesuatu yang bahkan tidak pernah kita definisikan sendiri. Lalu ada budaya hustle, budaya yang mengatakan bahwa kalau kamu tidak sibuk, kamu kurang ambisius. Kalau kamu istirahat, kamu kalah. Kalau kamu lambat, kamu tertinggal. Dan akhirnya banyak orang hidup dalam mode berlari terus-menerus. Padahal berlari tidak selalu berarti maju kalau arahnya salah. Semakin cepat kamu berlari, semakin jauh kamu tersesat. Setelah mengamati diri sendiri dan banyak orang di sekitar saya menemukan pola yang sama. Banyak orang fokus mengejar 3 hal: uang, jabatan, dan validasi. Mari kita mulai dari uang. Uang itu penting. Saya tidak termasuk orang yang mengatakan uang tidak penting, karena kenyataannya uang membantu banyak hal. Uang bisa memberikan pilihan, uang bisa memberikan keamanan, uang bisa membantu keluarga, uang bisa membuka peluang. Tapi ada satu masalah, banyak orang mengejar uang tanpa pernah bertanya, untuk apa? Lalu jabatan, naik posisi, naik level, naik status. Sekali lagi, tidak salah, tapi kadang kita terlalu fokus naik tangga, sampai lupa memastikan apakah tangganya bersandar di tembok yang benar. Kemudian validasi, ini yang paling halus. Karena seringkali kita tidak sadar, kita ingin dianggap sukses, ingin dianggap berhasil, ingin dianggap hebat, dan akhirnya banyak keputusan hidup diambil. Bukan berdasarkan apa yang kita inginkan, tapi berdasarkan apa yang akan dipikirkan orang lain. Dan saya juga pernah berada di fase itu. Fase di mana saya berpikir, semakin cepat saya bergerak, semakin baik hidup saya. Ternyata tidak sesederhana itu. Ada satu fase dalam hidup saya yang perlahan mengubah cara pandang saya. Ketika saya masuk ke fase kehidupan yang baru, ketika tanggung jawab bertambah, ketika prioritas mulai berubah, ketika saya mulai memikirkan hidup bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk beberapa tahun ke depan. Fase itu saya mulai sadar bahwa arah jauh lebih penting daripada kecepatan. Karena kalau arah salah, kecepatan hanya membuat kita lebih cepat sampai ke tempat yang salah. Saya mulai melihat hidup berbeda, bukan lagi sebagai perlombaan, tapi sebagai perjalanan membangun sesuatu, membangun kehidupan, membangun keluarga, membangun finansial, membangun karakter, membangun masa depan. Dan semakin saya melihat dunia hari ini, semakin saya merasa arah hidup menjadi sangat penting.
Karena kita hidup di masa yang penuh ketidakpastian. Ekonomi global berubah, teknologi berkembang sangat cepat, AI mulai mengubah banyak jenis pekerjaan. Biaya hidup terus meningkat, persaingan semakin besar, dan perubahan terjadi lebih cepat daripada sebelumnya. Di tengah semua itu, orang yang memiliki arah akan lebih tenang. Bukan karena hidupnya lebih mudah, tapi karena dia tahu apa yang sedang dia bangun. Kalau hari ini kamu merasa sedang berada di persimpangan, merasa lelah, merasa seperti hidup berjalan sangat cepat, tapi kamu tidak benar-benar tahu sedang menuju kemana, saya tidak akan memberikan jawaban, karena setiap orang punya perjalanan yang berbeda. Tapi saya ingin mengajak kamu berhenti sejenak, bukan berhenti berkembang, bukan berhenti bekerja, melainkan berhenti sejenak untuk bertanya kepada diri sendiri. Karena seringkali hidup kita berubah bukan karena menemukan jawaban yang luar biasa, tetapi karena mulai berani mengajukan pertanyaan yang tepat. Dan ada 3 pertanyaan yang akhir-akhir ini sering saya tanyakan kepada diri saya sendiri. Pertanyaan pertama, kalau tidak ada tekanan sosial, hidup seperti apa yang benar-benar saya inginkan? Coba bayangkan sebentar, tidak ada media sosial, tidak ada orang yang mengomentari pilihanmu, tidak ada perbandingan, tidak ada tuntutan untuk terlihat sukses. Kalau semua itu hilang, kamu ingin hidup seperti apa? Apakah kamu tetap mengejar jabatan yang sekarang? Apakah kamu tetap ingin membeli barang yang sama? Apakah kamu tetap memilih pekerjaan yang sama? Atau ternyata ada hidup lain yang sebenarnya lebih kamu inginkan? Kadang kita terlalu sibuk memenuhi ekspektasi orang lain, sampai lupa bertanya, apa yang sebenarnya saya inginkan? Tidak semua orang ingin menjadi CEO. Tidak semua orang ingin punya perusahaan besar. Tidak semua orang ingin terkenal. Dan itu tidak apa-apa, karena ukuran hidup yang baik tidak harus sama untuk semua orang. Yang penting adalah hidup yang kamu bangun benar-benar sesuai dengan nilai yang kamu yakini. Pertanyaan kedua, apa yang benar-benar penting bagi saya? Ini terdengar sederhana, tapi justru pertanyaan ini sering tidak pernah kita jawab, karena kita terlalu sibuk mengejar hal-hal yang mendesak, padahal belum tentu penting. Ada orang yang setelah bertahun-tahun bekerja keras, baru sadar bahwa waktu bersama keluarga tidak bisa diulang. Ada orang yang mengejar uang, sampai kesehatannya rusak. Ada yang mengejar pengakuan, sampai kehilangan dirinya sendiri. Makanya saya mulai belajar membuat prioritas. Kalau semua hal dianggap penting, maka sebenarnya tidak ada yang benar-benar penting. Bagi saya hari ini, keluarga penting, kesehatan penting, belajar penting, membangun masa depan penting. Bukan berarti saya tidak ingin berkembang. Justru karena saya ingin berkembang, saya harus memilih dengan lebih sadar. Karena setiap kali kita berkata iya pada sesuatu, sebenarnya kita sedang berkata tidak pada hal yang lain. Waktu kita terbatas, energi kita terbatas, perhatian kita juga terbatas. Maka memilih apa yang benar-benar penting adalah bentuk kedewasaan. Pertanyaan ketiga, apa yang sedang saya bangun hari ini? Saya suka pertanyaan ini, karena pertanyaan ini mengubah cara saya melihat aktivitas sehari-hari. Dulu saya sering bertanya, hari ini saya menghasilkan apa? Sekarang saya lebih sering bertanya, hari ini saya membangun apa? Apakah saya sedang membangun kebiasaan baik? Apakah saya sedang membangun hubungan yang sehat? Apakah saya sedang membangun kemampuan baru? Apakah saya sedang membangun kepercayaan dari orang lain? Atau saya hanya sedang menghabiskan hari tanpa arah? Karena hidup tidak berubah dalam satu malam. Hidup berubah dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan berulang kali. Satu buku yang dibaca, satu keterampilan yang dipelajari, satu percakapan yang bermakna, satu kebiasaan yang diperbaiki. Kelihatannya kecil, tapi kalau dilakukan terus, hasilnya akan sangat besar. Seringkali kita terlalu fokus pada hasil, padahal hasil hanyalah konsekuensi. Yang lebih penting adalah apa yang sedang kita bangun setiap hari. Dan mungkin setelah menjawab 3 pertanyaan itu, hidupmu belum langsung berubah. Kamu mungkin tetap bekerja di tempat yang sama, tetap menghadapi tantangan yang sama, tetap bangun pagi seperti biasa. Tetapi ada satu hal yang berubah, kamu mulai berjalan dengan sadar. Dan menurut saya, itu jauh lebih penting daripada sekadar berjalan cepat.
Kalau ada satu hal yang ingin saya tinggalkan dari video ini, itu bukan motivasi, karena motivasi datang dan pergi. Hari ini kita bisa sangat semangat, besok belum tentu. Yang saya harapkan adalah kamu pulang dari video ini dengan satu hal yang lebih kuat, yaitu arah. Karena hidup tidak selalu mudah. Akan ada masa ketika ekonomi tidak baik-baik saja. Akan ada masa ketika pekerjaan berubah. Akan ada masa ketika teknologi berkembang lebih cepat daripada kemampuan kita untuk beradaptasi. Hari ini kita melihat bagaimana AI mulai mengubah banyak jenis pekerjaan. Biaya hidup terus meningkat. Persaingan semakin ketat. Dunia berubah jauh lebih cepat dibandingkan beberapa tahun lalu. Di tengah semua perubahan itu, kita tidak bisa mengendalikan semuanya. Kita tidak bisa mengendalikan kondisi ekonomi dunia. Kita tidak bisa mengendalikan keputusan perusahaan. Kita tidak bisa mengendalikan perkembangan teknologi. Tetapi, kita masih bisa mengendalikan bagaimana kita belajar, bagaimana kita mengelola keuangan, bagaimana kita membangun karakter, bagaimana kita memilih prioritas, dan bagaimana kita menentukan arah hidup. Itulah yang menurut saya paling penting. Karena orang yang memiliki arah tidak berarti hidupnya selalu mudah. Tetapi ketika badai datang, dia tahu kenapa harus tetap melangkah, dia tahu apa yang sedang diperjuangkan, dia tahu apa yang sedang dibangun. Dan itu membuatnya lebih kuat. Kalau hari ini kamu merasa lelah, tidak apa-apa. Istirahatlah. Kalau hari ini kamu merasa bingung, tidak apa-apa. Tidak semua orang menemukan arah hidupnya di usia yang sama. Yang penting, jangan berhenti mengenal dirimu sendiri. Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti memperbaiki langkah. Karena hidup bukan perlombaan untuk menjadi yang paling cepat. Hidup adalah perjalanan panjang untuk membangun kehidupan yang bermakna. Jangan hanya sibuk membangun karier. Bangun juga hubungan yang sehat. Bangun kesehatanmu, bangun kemampuanmu, bangun karaktermu, bangun ketenanganmu, dan yang paling penting, bangun kehidupan yang benar-benar ingin kamu jalani. Karena pada akhirnya, orang tidak akan mengingat seberapa sibuk kita, orang juga mungkin tidak mengingat jabatan yang pernah kita miliki, tetapi kita sendiri akan hidup bersama keputusan-keputusan yang kita buat, maka pastikan keputusan itu membawa kita menuju kehidupan yang memang kita pilih, bukan sekadar kehidupan yang kita ikuti karena tekanan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton sampai akhir. Kalau video ini membuatmu berhenti sejenak untuk berpikir, berarti tujuan video ini sudah tercapai. Kalau kamu ingin terus belajar tentang membangun pola pikir, mengelola keuangan, mengembangkan karier, dan merancang kehidupan yang lebih terarah, silakan bergabung bersama Naik Kelas Movement. Karena saya percaya, naik kelas bukan tentang menjadi lebih hebat dari orang lain. Naik kelas adalah tentang menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan diri kita kemarin. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap belajar, tetap bertumbuh, dan mari membangun hidup dengan arah yang benar. Kalau kamu merasa video ini relate dengan hidup kamu, jangan lupa bantu support channel ini dengan like dan subscribe. Dan kalau kamu punya teman yang mungkin sedang ada di fase yang sama, boleh share video ini ke mereka.